Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa Daya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tip ringan sebenarnya. Dan setiap orang juga pasti udah pernah ngalamin. Cuma nggak ada salahnya kalau sedikit mengingatkan kembali tentang cara bongkar pasang aki yang aman ya. Karena ada sebagian yang pernah ngalamin kejadian buruk akibat bongkar pasang aki. Jadi pertama yang kita harus siapin adalah toolnya. Ini kunci 10. Karena kebetulan di sini pakai kunci 10 tidak menutup kemungkinan bahwa untuk baut aki itu bisa pakai kunci 12. Makanya disiapin dulu nih kunci, kalau nggak 10, 12 mili. Terus kalau mobil yang masih pakai remote asli bawaan pabrik, itu harus kita siapin dulu kunci remote. Ini buat masangnya ya. Kalau kita masang, kalau biasanya kalau alarm pabrik itu, dia ketika kita sambungin terminal aki dia langsung nyala alarmnya. Jadi nggak lucu dong kalau alarm nyala kuncinya nggak tahu kemana kan. Konyol juga namanya. Tapi untuk sebagian alarm aftermarket tuh mungkin juga nggak kejadian seperti ini, cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau alarm aftermarket juga seperti ini. Jadi kita preparein aja kuncinya. Terus yang perlu diperhatiin apa? Jadi kalau kita bongkar sama pasang tuh stepnya beda, agak sedikit beda. Jadi kalau kita mau lepas, itu terminal negatifnya dulu. Kenapa? Kalau kita lepas terminal positif dulu, kalau ini kan penghantar konduktor nih, besi kan. Jadi kalau kita lepas yang positif, ini terminal positif ya, ini positif, ini negatif. Kenapa positif dikasih cover sedangkan negatif enggak? Karena negatif itu grounding. Terminal negatif kontak sama bodi atau sama yang konduktor itu aman. Cuma kalau ini kontak sama bodi atau sasis, dia akan jadi short ya. Jadi bisa mengakibatkan percikan api atau kerusakan di sel aki. Fatalnya lagi, percikan api karena kena uap bensin, mungkin ada selang bensin yang bocor atau ngerembes, dia bisa kebakaran. Jadi kenapa cover ini dikasih tutup, alasannya seperti itu. Jadi buat safety. Oke, terus pastiin lagi kalau aki itu pengikatnya ini kenceng, masih bagus. Jadi ketika kita kena goncangan, aki nggak gerak. Kalau aki gerak, terus ini nggak ada tutupnya, mungkin kena kap mesin atau sasis yang lain atau kabel yang lain tuh bisa short, jadi bahaya juga. Oke, lanjut lagi ke pembongkaran aki. Pertama kita bongkar dulu bagian negatif. Ini negatif, biasa aja kalau negatif. Meskipun kita kena ini gitu ya, kena besi penyangga kap mesin, jadi aman gitu. Kalau ini dulu, padahal ini belum dicopot, dia kena ini bisa short, jadi bahaya. Jadi kita lepas ini dulu. Oke, udah lepas. Baru kita lepas yang positif. Kalau ini udah lepas, ini mau kena sasis pun aman. Nggak terjadi apa-apa karena ini udah nggak ngegrounding lagi, aman. Makanya baru yang bagian positifnya kita lepas. Oke, ini udah kelepas ya, terminal positif sama negatifnya. Oke, sekarang gimana kita cara masangnya? Oke, kalau masangnya itu kebalikan. Jadi positif dulu. Positif kita pasang. Jangan lupa dikencengin. Jangan lupa remote. Karena apa? Kalau kita konekin yang negatif, dia langsung nyala alarmnya. Jadi siap-siap kita pencet remote. Oke, setelah itu kita
Kalau udah tinggal kita colokin lagi. Jangan lupa alarmnya, standby. Oke. Kalau nggak pegang alarm jadi berisik ntar. Kenapa? Karena kita masih nyari ini, kondisi alarm nyari karena berisik. Makanya agak lama biasanya kalau kita nyari sesuatu dengan panik gitu kan. Makanya kita siapin dulu ini alarmnya. Oke, setelah itu jangan lupa kencengin lagi terminalnya. Jangan lupa dikencengin. Oh ya, sebelum kita lakuin bongkar pasang aki ya, yang perlu diperhatikan itu tipe kendaraan. Jadi kendaraan ini apakah dia akan kereset semua sistem termasuk ke modul turtle apa enggak? Kenapa? Karena ada sebagian mobil yang dia pakai turtle by wire. Yang dimaksud itu adalah dia tidak menggunakan kabel gas atau seling ya, ibaratnya seling di bukaan turtle badinya atau di butterfly-nya. Nah, kenapa? Karena di sebagian mobil kalau dia pakai yang sistem turtle by wire atau dia bukan seling, dia biasanya ngeriset. Jadi biasanya kalau kita habis bongkar pasang, dia ngayun RPM-nya. Nah, itu harus ada di reset lagi di bagian pedal gasnya. Itu setiap mobil stepnya beda. Jadi kita harus tahu dulu mobil kita pakai sistem itu atau enggak. Tapi nggak semua di mobil yang sistem operasinya tanpa seling itu error ketika kita bongkar pasang aki. Ada sebagian mobil yang enggak. Seperti contohnya yang pernah saya bongkar tuh Karimun. Karimun tipe GS itu dia udah nggak pakai seling lagi buat buka tutup gasnya. Tapi dia aman, jadi nggak perlu reset. Untuk pedalnya nggak perlu kita setting ulang. Cuma di mobil yang Grand Livina itu perlu kita kalibrasi lagi istilahnya di bagian pedalnya. Cuma kebetulan ini mobil Trajet, dia masih analog, masih pakai seling biasa, jadinya aman. Avanza juga yang lama aman. Terus Sirion juga aman yang pernah saya buka. Apalagi ya, Suzuki Cherry mobil lama pasti aman. Jadi itu aja yang perlu diperhatiin, tipe mobil yang kita pakai apa dulu. Jadi harus kita pelajari. Yang lebih rentan itu sebenarnya mobil-mobil Eropa sebenarnya. Kayak model-model Chevrolet itu yang baru atau Dodge itu harus pihak dealer yang riset. Jadi kita nggak bisa habis bongkar pasang belum tentu mesinnya nyala. Ya, itu karena mungkin mereka ada step-step khusus yang kita belum tahu. Makanya harus diperhatiin dulu tipe mobil yang kita pakai. Oke, sementara itu dulu dari share kita bisa DIY. Semoga bermanfaat. Salam ngoprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.